Selamat malam kepada Ibu Jessica dan kakak-kakak asisten dosen. Kami dari kelompok 8A Berkom 12 dengan case study sistem manajemen lalu lintas akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami terdiri dari Azra Farisi Muhammad, Haidian Ardazizi, Arek Haki, Akila Safaras, dan Danish Vigo akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam menyusun logika pengaturan lampu lalu lintas berbasis data volume kendaraan. Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan kondisi waktu, cuaca, dan arah lalu lintas, sehingga lalu lintas menjadi lebih efisien dan mengurangi kemacetan. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan logika dan implementasi untuk setiap arah lalu lintas, yaitu arah barat, timur, selatan, dan utara, dengan masing-masing memiliki aturan logika yang disesuaikan dengan situasi kendaraan yang terjadi. Untuk memulai, mari kita lihat bagaimana sistem kami bekerja pada arah timur. Kami akan menjelaskan detail logika yang digunakan dan bagaimana durasi lampu hijau, kuning, dan merah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana semua kode ini bekerja. Jadi kami akan merancang eh, sistem ini berdasarkan eh, sistem Object Oriented Programming. Itu dengan kita 5 kelas, yaitu dengan kelas induk yaitu kelas namanya lampu merah, lalu dengan kelas turunan yaitu kelas timur, kelas barat, kelas selatan, dan kelas utara. Nah, mengapa kita menggunakan ini? Karena eh, kita kan memiliki 3 input nih, yaitu input jam, yaitu kita akan tanya sekarang jam berapa. Input hujan nih, apakah sekarang hujan, dan input arah. Nah, input arah ini akan menentukan kelas mana yang akan dijalankan. Karena di sini kita akan menampilkan inputnya bukan semua arah, melainkan hanya arah yang kita pilih saja. Nah, di bawah input ini akan ada inisialisasi sederhana. Lanjut. Nah, di sini ada kelas pertama yang saya sebutkan tadi namanya kelas lampu merah. Ya, dia mengambil 2 input, yaitu input jam dan input hujan. Di sini adalah parameternya. Lalu di dalam kelas utama ini ada 3 metode atau 3 fungsi. Nah, ini adalah fungsi untuk mengatur durasi lampu merahnya. Yang pertama ada durasi standar, durasi sibuk, dan durasi sibuk sedikit. Durasi standar itu durasi yang memiliki lampu hijau normal lah. Lalu jika sibuk, ya seperti namanya, jika keadaan sedang sibuk, dan jika sibuk bingit itu jika keadaan sangat-sangat sibuk. Nah, keadaan-keadaan ini akan dipengaruhi oleh 2 input tersebut. Lanjut. Sekarang kita masuk ke subclass yang pertama dari lampu merah, yaitu subclass arah timur. Sini saya akan menjelaskan kodenya satu satu per satu agar jelas. Oke, yang pertama di sini yang kita tahu ada kelas timur dan lampu merah. Lanjut aja kita masuk ke dev init. Dev init itu merupakan konstruktor dari si kelas timurnya. Lalu masuk ke super init yang ada input underscore jam, input hujan. Itu adalah memanggil konstruktor kelasnya lampu merah yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Lanjut ada print. Nah, maksud dari print arah yang diinput ini adalah menandakan bahwa si pengguna program ini memasukkan arah timur. Jadi, fungsi yang digunakan adalah fungsi yang ada di kelas timur. Lalu, selanjutnya ada self full kendaraan timur sama dengan 10. Itu menandakan bahwa keadaan di arah timur itu sudah ada 10 kendaraan. Awalnya memang sudah ada 10. Lanjut ke self update durasi. Update durasi ini istilahnya memanggil metode yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung volume dan juga volume kendaraan dan juga durasi lampu. Lanjut ke bawahnya di sini ada definite update durasi. Nah, ini adalah merupakan metode untuk kita menghitung durasi lampu dan juga volume kendaraan. Sini kita masuk saja langsung. Ada kondisi yang pertama yaitu jam sibuk dari jam 7 sampai dengan 9 atau jam 5 sore sampai jam 7 malam. Di sini sudah dilihat ya. If 7 kurang dari jam yang dimasukkan di antara 7 dan 9 atau di antara jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Sel vol kendaraan timur akan bertambah sebanyak 15 kendaraan per menit ketika dia jamnya sibuk, yaitu di antara jam 7 sampai dengan jam 9 pagi atau jam 5 sampai jam 7 malam. Lalu di sini ada penambahan ketika itu ada input hujan dan itu true atau yes. Dia akan menambahkan kendaraan sebanyak 25. Ya, yang di self vol kendaraan underscore timur bertambah 25.
Lalu, if kendaraan timur itu lebih besar daripada 40, maka dia akan masuk ke state eh, durasinya itu, sorry, dia akan masuk ke jam sibuk bingit, berarti itu jamnya sangat padat. Lalu, else-nya ketika itu dia kendaraannya itu kurang dari 40, maka dia akan masuk ke durasi sibuk biasa. Lalu di sini ada kondisi yang kedua, yaitu yang dimana eh, elif input hujan sama dengan Y. Di sini itu dia menandakan bukan jam sibuk tetapi hujan. Lalu ada kondisi yang ketiga, else-nya ini merupakan durasi standar yang berarti dia tidak sibuk dan juga dia tidak hujan. Bisa dilanjut. Baik, kita masuk Selan- kepada subclass yang kedua. Terima kasih kepada Arik karena telah menjelaskan secara detail code-nya. Sebenarnya untuk arah barat tidak jauh berbeda dengan arah yang lain, tetapi terdapat perbedaan di mana arah barat ketika jam sibuk memiliki penambahan volume kendaraan sebanyak 25 kendaraan. Jika di jam normal, maka volume kendaraan di jam ini hanya 10 kendaraan dan jika hujan volume kendaraan akan bertambah 25. Bisa lanjutkan? Lanjut ke subclass ketiga yaitu subclass utara. Jika yang diinput user adalah arah utara dan yang menginput di jam-jam sibuk yaitu jam 7 sampai jam 9 pagi atau jam 5 sampai jam 7 pagi, maka volume kendaraan ditambahkan 22. Ini merupakan perbedaan utara dengan kelas-kelas yang lain. Yang lain itu sama, apabila hujan ditambahkan 25 dan apabila di atas 40 maka akan terpanggil depth durasi sibuk bingit. Lalu lampu lalu lintas akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Kurang lebih konstruktor kelas metode untuk mengupdate durasi lampu lalu lintas berdasarkan kondisi-kondisi tertentu sama seperti kelas-kelas yang lain. Boleh lanjut? Lalu kita masuk ke subkelas yang terakhir yaitu subkelas selatan. Pada dasarnya subkelas selatan ini sama seperti subkelas-subkelas pada sebelumnya, tetapi perbedaan terdapat pada volume kendaraan awal yaitu 11 dan pada saat masuk di jam sibuk, volume kendaraan di arah selatan akan bertambah sebanyak 23 dan selebihnya pada saat hujan maupun keadaan yang sibuk bingit akan tetap sama seperti subkelas-subkelas pada eh, pada utara, timur dan barat. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu ada outputnya. Bisa dibilang di sini adalah loopingnya, yaitu karena kita menggunakan while true dan juga while. Di sini while true, if arah not in timur, barat, selatan, dan utara, itu nantinya akan berguna ketika seorang pengguna itu memasukkan selain ini timur, barat, selatan, utara, dia akan looping lagi. Dia akan disuruh untuk memilih arah yang benar. Dan sini juga ada if arah timur, berarti nanti kita masuk ke subclass yang di fungsi timur tadi. Begitu selanjutnya yang dia dari arah barat, utara, dan selatan. Lanjutnya di sini ada yang lanjut sama dengan input. Apakah Anda yang ingin pilih lagi itu nanti ketika output sudah dikeluarkan dari yang pemilihan timur, barat, utara, selatan yang di atas tadi, dia akan si sang pengguna program ini akan ditanyakan ingin memilih arah lain atau tidak untuk melihat kondisi jam dan juga prediksinya lah. Ketika pengguna mengiyakan, maka nanti dia akan dimintakan arah yang ingin dipilih itu arah yang mana saja. Nanti ketika sudah dipilih, dia akan balik lagi, eh, outputnya akan ditampilkan, lalu akan ditanyakan lagi ingin pilih arah yang lain atau tidak. Jika pengguna memilih N atau no, maka program ini selesai. Selanjutnya kita akan mencoba apakah codingan ini akan berhasil atau tidak. Kita akan mencoba semua kondisi. Yang kondisi pertama yang akan kita coba adalah kondisi normal, di mana kondisi normal ini jamnya harus yang tidak berada di jam sibuk. Sebagai contoh jam 4. Lalu kondisi tidak hujan, eh, arah yang kita masukkan bebas, misalnya timur. Lalu yang akan keluar, lampu hijau akan menyala selama 20 detik, lampu kuning selama 3 detik, lampu merah dan lampu merah selama 30 detik. Volume kendaraan tetap berada di 14 kendaraan per menit karena volume kendaraan awal di arah timur yaitu 14 kendaraan per menit. Kita akan coba eh, mencoba arah lainnya.
Oleh karena itu akan kita pilih yes. Arah yang baru kita akan coba utara. Dalam kondisi normal, arah utara, volume kendaraan arah utara sebanyak 12 kendaraan per menit. Dan lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah masih sama seperti arah timur. Setelah itu, kita akan mencoba kondisi selanjutnya, yaitu kondisi sibuk. Kondisi sibuk bisa eh, terjadi jika kita memasukkan jam di jam sibuk. Contohnya di jam 7. Dengan kondisi tidak hujan ya. Lalu arahnya bisa mana aja? Sebagai contoh, arah selatan. Di kondisi sibuk, arah selatan memiliki volume kendaraan sebanyak 34 kendaraan per menit. Dengan lampu hijau yang akan menyala 30 detik, lampu kuning selama 3 detik, dan lampu merah selama 15 detik. Untuk kondisi selanjutnya, kita akan mencoba kondisi yang sibuk banget, yaitu jam 8. Untuk jam sibuknya, kondisinya hujan, jadi kita masukin yes, dan arahnya misalnya utara. Yang akan muncul, volume kendaraannya selama 59 kendaraan per menit, lampu hijau yang akan nyala selama 35 detik, lampu kuning selama 5 detik, dan lampu merah selama 10 detik. Mungkin itu saja dari kami. Demikian presentasi dari kelompok 8A, kelas berpikir komputasional 12 mengenai sistem pengaturan lampu lalu lintas berbasis data volume kendaraan. Kami telah menjelaskan bagaimana logika sistem bekerja untuk setiap arah, barat, timur, selatan, dan utara, dengan mempertimbangkan faktor cuaca, waktu, dan kondisi lalu lintas, sehingga durasi lampu hijau, kuning, dan merah dapat diatur secara dinamis dan efisien. Kami berharap sistem yang kami rancang ini dapat menjadi solusi yang relevan untuk mengoptimalkan lalu lintas di persimpangan jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.